Topik kali ini adalah syahid di 3 masjid. Syahid di 3 masjid. Apa yang saya sampaikan ini saya dasarkan kepada buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ali Utsman dalam judul Hadis Qudsi, yaitu buku yang memuat firman-firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi firman Allah itu ada yang dicantumkan dalam Al-Quran, ada yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran lah. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman seperti ini ya. Man zaroni fi baiti, siapa yang berziarah di Masjidil Haram, au fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau ziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, au fi Baitul Maqdis, atau di Baitul Maqdis yaitu Baitul Aqsa, Masjid Al-Aqsa, famata, kemudian orang itu meninggal dunia, mata syahidan, maka orang itu meninggal dengan status sebagai syuhada. Ya Allah, Masya Allah. Senang. Ini supaya yang di Makkah senang, tapi sekarang ini masih di Madinah ya, itu ya, yang sudah berangkat, atau sekarang lagi nunggu di asrama haji, atau sedang di bandara, atau di pesawat. Ini hadis menghibur tuan-tuan semuanya, ibu bapak semuanya. Jadi kita doakan mudah-mudahan bisa kembali selamat. Amin. Tapi andaikan ditakdirkan wafat di Madinah atau wafat di Makkah, jangan susah. Jangan susah ya. Ya innalillah ya, sekaligus alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya Prof ya. Syahid, Masya Allah. Syahid tuh. Wafat dalam keadaan mengeluarkan uang banyak, memeras keringat, nyimpannya itu sampai bertahun-tahun ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Wah, wafatnya dalam keadaan senang. Allah senang toh, senang dalam melaksanakan perintahnya. Gimana tidak senang, Mas? Makanya ini penghargaan Allah, ya mati syahid. Ya. Nah, orang-orang yang sekarang sudah berangkat haji ini tidak semuanya orang kaya. Ya. Enggak semua orang kaya ya. Tidak semuanya orang kaya. Ya. Tidak ya. Ada itu yang berhaji ini menyimpan uang di ini apa, bambu yang besar itu loh. Di lubang. Di lubang itu masuk. Itu mulai anaknya lahir sampai anaknya lulus perguruan tinggi baru dibuka loh. Ya Allah. Tiap hari itu ya 10.000, 5.000. Insya Allah taatnya kepada Allah. Ya, mereka seperti ini ya tidak konsumtif, tidak sedikit-sedikit seperti kita sedikit-sedikit rekreasi, katanya healing. Ya Allah, Prof. Ya, tidak sedikit-sedikit beli makanan apa, padahal masih kenyang, ada makanan beli lagi. Beli pakaian ya ndak usah, selama ada yang dipakai ya sudah itu. Untuk pesta ya sudah itu ya. Bahkan nunggu kalau dipakai di rumah ya nunggu kaos-kaos bekas pemilu. Ya, partai ya Prof ya. Masya Allah, demi, bayangkan, orang lain punya uang 100.000 beli durian, dia 100.000 nggak pernah dapat distribusi, dia 5.000 aja dimasukkan ke kalengnya itu. Bahkan ada yang di Jawa Tengah itu
menyimpan uang berpuluh-puluh tahun sampai ketika dibuka itu rayap, dimakan rayap. Iya. Dan uangnya tidak laku semuanya. Masya Allah. Untung Bank Indonesia bisa memperkirakan jumlah uang ini berapa. Iya. Sampai begitu. Masya Allah. Jadi saya ulang loh, jangan-jangan orang yang mengaku tidak ada biaya ke Mekah itu bukan karena tidak ada biaya, memang tidak ada kemauan yang kuat gitu loh ya. Jangan-jangan loh ya gitu. Kalau ada kemauan, ya orang seperti ini ya makan ya seadanya saja. Menurut orang katanya kurang gizi dan sebagainya, enggak mikir, sudah yang penting itu kalau malam dapat berkah tahlil itu enggak dimakan semuanya, Mas. Disisakan. Dimakan separuh aja, separuh dipanaskan supaya besok ya kan enggak punya kulkas loh, Mas, enggak punya kulkas itu. Enggak punya kulkas. Itu dimasukkan dipanasi kemudian besok dimakan lagi untuk sarapan pagi. Allah. Sarapan pagi. Sepatunya rusak ya enggak dibuang, Mas. Dijahitkan lagi. Masya Allah. Sampai begitu taatnya Allah, Rasulullah rindu ke 3 masjid ini, ke Masjid Makkah dan Masjid Madinah itu. Lah ada hadis Nabi, siapa yang sholat di Masjid Makkah itu dihitung 100.000 sholat. 100.000 sholat. Itu sekali sholat. Sekali sholat. Masya Allah. Sekali sholat. Ya Allah, subhanallah. Sekali sholat itu 100.000. Masya Allah. Sekali sholat 100.000. Kita ini setahun mungkin tidak sampai 100.000. Ya toh? Bro. Itu sekali 100.000. Ya, pantas lah kalau dosanya habis, itu pantas. Ayolah sekarang yang belum mulai menabung itu mulai sekarang lah. Mulai sekarang. Bismillah. Jangan berpikir gini. Nah, saya umur 50. Saya nabung nanti belum ini. Enggak usah begitu. Yang penting Allah ini tahu bahwa kita itu sungguh-sungguh. Itu aja lah. Yang penting Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Andai kan kita nyimpan baru 5 hari meninggal dunia, kita sudah dihitung haji. Allah, dihitung haji. Sudah. Coba nanti dipelajari surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Masya Allah. Di situ ada firman Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Terus apa lanjutnya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Masya Allah. Siapa yang sudah keluar rumah, artinya sudah usaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, kemudian kok mati, maka sungguh telah diberi pahala sesuai dengan tujuannya. Masya Allah. Ayo sekarang. Yang lain-lain bicara, kalau saya nabungnya enggak begitu, nanti uang saya kumpulkan saya belikan emas gitu. Supaya ini. Lah, orang-orang yang berangkat ternyata tidak menggunakan cara-cara seperti itu, Mas gitu. Sebab nanti kalau rupa emas di rumah tahu ya kalau ada keperluan ya sudah ini dulu. Nah, kalau ditabung, dibombong, itu kan tidak bisa dibuka. Iya, sulit dibuka. Tapi tidak gampang-gampang. Iya. Allah, Masya Allah. Kan dia tidak tahu umpamanya. Ini ada keluarga sakit ini aja Pak. Enggak tahu saya berapa jumlahnya di situ, enggak tahu. Sudah itu dipersembahkan untuk Allah. Masya Allah. Dan itu cerita setiap musim haji, cerita itu selalu banyak.
Selalu muncul ya, Prof. Ya? Selalu muncul. Selalu muncul. Jadi jangan hanya berdoa gitu loh maksud saya itu. Iya. Ada yang tanya kan gimana supaya saya bisa haji, baca doa ini. Nah, kalau saya sih baca doa ini sekaligus masukkan uang 5.000 ke tabungan Anda itu. Paham toh? Iya. Ada ikhtiar ya, Iya. Prof. Ya. Iya. Ini doanya seperti ini, ya, terus sambil memasukkan uang 10.000 di situ. Ya Allah, saya ini titik. Besok lagi doa lagi sambil memasukkan itu. Iya. Dapat uang agak banyak sedikit, dapat uang 100.000 ya sudahlah, berarti saya bisa 20.000. Iya. Gitu. Ya kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau sholat di Madinah, lah ini orang-orang sekarang di Madinah ini, itu satu sholat dihargai 1.000, 1.000 ya, dilipat Prof. gandakan 1.000. Iya. Jadi umpamanya masuk masjid Madinah terus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid toh, Iya. Allah mencatatnya 1.000. Masya Allah. 1.000 ini ya, Prof. Ya. Salat sunnah ini ya, Prof. Iya. Ya, wajib ya berarti sama dengan melakukan sholat wajib 1.000 kali. Ya Allah. Nah. Kalau sholat di Masjidil Aqsa dinilai Allah sebanyak 500. Iya. Separuhnya ya, Prof. Nah, ini yang dua, Masjid Makkah dan Madinah ini masih bisa dikunjungi, yang Masjidil Aqsa yang belum. Iya. Jadi Masya Allah mulianya orang-orang begitu tuh, yang nanti kalau sudah sampai jangankan sampai di Makkah, di bandara itu aja sapu tangannya, tisu itu sudah habis semuanya. Iya. Kok saya ini siapa? Orang tahu kampung tahu kalau saya ini orang paling miskin. Iya. Saya jual air geledek yang tarik itu, tahu semua orang kok haji. Padahal rumah saya ya pagarnya pagar luntas. Ya. Nah, yang heran tadi itu yang pagarnya pagar besi itu. Gak buatan berangkat. Terkunci toh, ada kunci. Iya. Yang sebelahnya belum haji. Belum daftar juga katanya. Dari mana? Utang saya sudah ngangsur mobil sekian. Angsuran ini. Lah yang nyuruh bikin pagar sebagus itu siapa? Ya, yang menyuruh setiap acara beli pakaian siapa? Masya Allah, saya hormat. Oh, saya saja seneng kok, kagum, apalagi Allah. Saya saja sama manusia itu kagum, apalagi Allah. Masya Allah. Nah, ini senang. Nanti akan saya jelaskan ya, setelah ini saya jelaskan tentang riwayat 3 masjid yang utama ini, kisahnya seperti apa. Tapi sekali lagi pada kesempatan ini, kalau ditakdirkan meninggal pada 3 masjid itu, Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa, maka wafatnya dihitung sebagai orang-orang yang syahid. Masya Allah. Makanya ada ini, Mas, suami istri meninggal di sana itu. Iya. Ya, senang juga. Iya. Kan berarti masuk surganya sama-sama. Bersama-sama ya, Prof. Ya. Sama-sama syahid. Ya Allah. Jadi dulur-dulur yang keluarganya berangkat haji, ya doakan selamat. Andaikan tidak selamat ya jangan susah, justru banggalah. Alhamdulillah bapak saya dipilih untuk tidak mati di sembarang tempat, tapi di tempat yang suci. Masya Allah. Yang lain nangis-nangis, enggak, saya tidak nangis. Saya bangga punya orang tua yang ngajinya enggak seberapa bisa, ya. Ngajinya enggak seberapa bisa, sedekahnya juga enggak banyak. Tapi dipilih Allah untuk kembali kepada Allah di tempat yang disucikan Allah. Masya Allah. Ya. Gitu. Nah, sekarang mulai Bismillah. Banyaklah cerita-cerita seperti itu, banyak kok. Yang
hampir tidak masuk akal gitu. Iya. Tukang pijat, Iya, Masya tukang Allah. pijat, Pemulung kemarin itu, Bro. Lah, iya. Iya. pemulung. Gimana pemulung itu ceritanya? Iya, pemulung kemudian diantarkan di KPUH itu menggunakan gerobaknya, gerobak pemulung, diantarkan sama teman-teman pemulung semuanya, Bro. Masya Allah. Itu gimana caranya kok bisa? Dikumpulkan setiap hari dari hasil pemulungnya itu, Bro. Masya Allah. Masya Allah. Di situ ketika waktu mau berangkat itu pakai sorban, pakai kopiah, diantar menggunakan gerobak pemulungnya sama Masya. teman-teman pemulung sekawannya itu, Bro. Masya Allah. Di mana itu? Itu lupa saya posisinya, Bro. Di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa itu, Tengah, Bro. ya? Iya. Ayo kita yang pakainya najis-najis ini, Ya Allah. pakai dasi-dasi ini, Iya. bajunya ganti-ganti. Itu tidak peganti, itu cari baru pemulung ya hanya itu saja. Iya, iya. Ya hari raya anaknya dapat sikit itu diberikan bapaknya, ya nak matur nuwun, dimasukkan. Iya, iya, iya. Masya Allah. Orang kayak begitu. Makanya sering saya katakan besok di akhirat itu sebetulnya banyak orang kaget-kaget itu. Iya. Nah sekarang pemulung dipandang orang yang seperti apa, bahkan dituduh seringkali pencuri. Ya toh, Mas? Iya, iya. Gitu. Dituduh pencuri kadang-kadang itu ya, sampai tulis itu pemulung tidak boleh masuk Masya wilayah Allah. ini. Iya, iya. Tapi dalam pandangan Allah orang tidak tahu bahwa dia ini memulung itu tidak dimakan semuanya, disimpan untuk sebagian. Masya Allah. Iya, iya. Yo semuanya kita lakukan. Jangan menghitung. Bagi yang kemudian wafat dalam keadaan belum melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Ada surat An-Nisa ayat 100. Iya, iya. An-Nisa ayat 100 sudah.